Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al Barakah beserta jajarannya, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab babu birrul walidaini, bab berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada orang tua itu sangat banyak, Bapak Ibu. Tapi malamnya yang kita bahas yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah membuat kewajiban kepada kita semuanya. Apa di antara yang Allah wajibkan kepada kita? Allah ta'budu illa iyyahu, janganlah menyembah kecuali kepada Allah. Apakah ada ustadz orang nyembah kepada selain Allah, orang minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah? Banyak, apa Ibu? Dia bikin patung, dia bikin yang bagus, kemudian dia cat, kemudian dia sembah. Ada enggak? Oh, ada Pak Ibu. Kalau dulu waktu saya kecil itu sempat musim togel Pak Ibu. Itu banyak orang yang stres. Ngapa gitu Ustadz? Banyak yang tidur di kuburan. Ngapain? Cari nomor. Tahu enggak Pak dulu? Cari togel, cari nomor sampai tidur di kuburan. Itu kan sesat apa Ibu, meleset. Udah judinya haram, tidur pula di kuburan, minta sama demit. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah. Maka Allah ingatkan, janganlah menyembah, janganlah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita disuruh berbuat ihsan, disuruh berbuat baik. Kalau dipanggil datang, suara kita nggak boleh lebih keras daripada orang tua. Bahkan dalam kitab Tambul Ghafilin itu kalau jalan sama orang tua itu adabnya kita di belakangnya Pak Ibu, tak boleh di depannya. Di samping pun adabnya masih kurang. Ternyata kita adab jalan sama orang tua, berbuat baik kepada orang tua itu bukan di depannya, tapi kita di belakangnya kalau kita berjalan. Kalau orang tua kita tak punya tempat tinggal, ya kita carikan. Tak ada beras, ya kita belikan. Itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua. Kemudian Ustadz, kalau orang tua kami sudah meninggal, bisa nggak kami berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Oh bisa Pak Ibu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud,
dari sahabat namanya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Suatu ketika, kata Malik ini, ketika duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Ini orang laki-laki ini dari Bani Salimah atau Bani Salamah. Kemudian tanya kepada Rasulullah, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Kan banyak apa ibu, ketika orang tuanya masih hidup tak pernah pulang-pulang, ketika mati baru disempatkan pulang. Ketika orang tuanya masih hidup terlalu perhitungan, tak mau dia mengeluarkan buat orang tuanya. Nanti ketika meninggal baru dia sadar. Kan banyak yang seperti itu. Ternyata dulu ada juga sahabat yang tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kebiasaan para sahabat apa ibu, itu kalau bertemu dengan Nabi itu pasti tanya sesuatu. Kalau nggak tanya sesuatu, minta amalan. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami suatu amalan yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka. Kalau enggak sedemikian, mereka bertemu dengan Rasul selalu minta doa. Siapa contohnya? Sa'labah, minta didoakan menjadi orang kaya Pak Ibu. Dan itu jadi sunnah sampai sekarang. Kalau ketemu orang soleh, ketemu orang hebat, ketemu ulama, apa yang kita minta? Minta amalan. Kalau nggak minta amalan, tanyakan sesuatu. Amalan Pak Ustadz ya terserah. Umpamanya susah rezekinya Ustadz atau Syekh, tolong kasih kami amalan supaya apa? Rezeki kami dilancarkan. Nanti dikasih amalannya. Atau jumpa ulama, jumpa kiai, istrinya 4. Pak Kiai, tolong saya kasih amalan. Amalan apa? Supaya punya istri 4 seperti Pak Kiai. Kan ada juga amalan Pak Ibu. Pak Ibu kan harus semangat ya. Enggak, kan ada kayak gitu Pak Ibu ya. Kan enggak semua orang bisa kayak gitu. Dulu Sa'arifin Ilham, itu istrinya 4 Pak Ibu. Itu kalau nggak punya amalan susah Pak Ibu. Pasti berantem aja Ibu dalam rumah. Itu ada amalannya Pak Ibu. Apa amalan Ustaz? Saya tak ngerti karena saya belum tanya Pak Ibu. Kalau saya ngerti pun belum tentu saya kasih tahu Pak Ibu karena saya belum ngamalkan. Jadi minta amalan sama ulama itu hebatnya. Mereka memberikan, mereka terlebih dahulu sudah ngamalkan Pak Ibu. Nanti kita amalkan, itu hasilnya keren. Contoh ketemu Al-Mukarram Habib Muhammad Rizik Syihab, minta amalan, betul punya amalan. Yang paling saya ingat yang beliau sampaikan, saya lihat di YouTube-nya, apa kata beliau? Kalau habis sholat jangan pernah meninggalkan baca ayat kursi. Apa di antara rahasianya? Kalau kita baca habis maghrib, Allah jaga kita sampai isya. Kita baca habis isya, Allah jaga sampai subuh. Kita baca habis subuh, Allah jaga sampai zuhur. Dan itu terbukti apa Ibu? Beliau tuh berapa kali orang mau membunuh beliau, mencelaka beliau. Ketika tabligh akbar disediakan bom di bawah pentasnya, tapi tak meledak, betul-betul dijaga oleh Allah. Dan itu beliau amalkan. Kemudian diberikan kepada orang lain, kita minta, kita amalkan, itu hasilnya keren. Ketemu Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, tanya Ustadz, apa amalan emak Ustadz, orang tua Ustadz, sehingga punya anak seperti Ustadz? Itu tanyakan Bapak Ibu. Kalau beliau sampaikan di YouTube-nya itu, saya tengok, apa kata beliau? Emak beliau itu ketika masih hidup setiap hari membacakan Al-Fatihah buat beliau sebanyak 200 kali. Sama dengan ibu-ibu sini Bu ya. Sama Bu. Ya Allah Rabbi. Bayangkan Ibu, setiap hari 200 kali sampai emaknya beliau meninggal. Subhanallah. Maka wajar anaknya pun jadi orang hebat, jadi ulama Pak Ibu. Ustadz 200 itu banyak kali Pak Ustadz, nggak boleh dikurang. Ya boleh Pak Ibu, berapa kita mampu. Kalau Syekh Ali Jabir tuh ditanya, Syekh bagaimana caranya punya anak yang soleh-solehah? Kata beliau, bacakan Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kapan bacanya? Ketika mau tidur. Mau tidur tuh bacakan Al-Fatihah pelan-pelan. Sampai tertidur pun bacakan sampai 41 kali. Kalau Kiai Haji Reza tuh, Gus Reza Lirboyo, kalau beliau ngasih amalan bacakan Al-Fatihahnya habis maghrib sampai isya 41 kali. Al-Fatihah buat anakku, mudah-mudahan jadi anak soleh-soleha, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan hidupnya. Al-Fatihah, dah baca 41 kali. Kalau nggak mampu, ya semampunya Bapak Ibu. Tapi yang jelas kita ketemu orang soleh, itu tanyakan sesuatu. Kalau nggak minta amalan, kalau nggak juga minta doa Bapak Ibu. Itu sunahnya. Orang sekarang enggak.
Setiap temu orang hebat, orang soleh, bukan minta doa, bukan minta amalat, minta foto orang sekarang, Bapak Ibu. Padahal kalau mau foto ulama, tahu saya minta foto, Bapak Ibu. Ketik di Google, ketik Ustadz Somad, sebanyak-banyaknya keluar, Bapak Ibu. Tapi kalau nama saya tak keluar ya. Ya Ustadz ya. Ustadz kondang tuh ada banyak fotonya di Google, Bapak Ibu. Kalau cuma cari foto, bukan nggak boleh, boleh. Tapi itu yang terakhir. Yang kasihan tuh kayak kisahnya Al-Mukarram Ustadz Das'ad. Habis ceramah ada ibu-ibu minta foto. Ustadz minta foto lah Pak Ustadz. Namanya Ustadz ada jam minta foto. Itu pasti nggak ditolak Pak Ibu. Pasti dilayanin. Karena nanti kalau ditolak dikira Ustadznya sombong. Akhirnya diajak selfie Ustadznya. Cekrek. Habis itu dilihat. Ustadz masih jelek Ustadz. Ulang lagi. Cekrek. Tengok lagi, masih jelek Ustadz. Ulang lagi sampai 3 kali pun masih jelek. Apa dalam hati Ustadz tersebut? Ya Allah pun bu, ini mau diulang 10 kali. Ya memang aslinya gitu. Gimana mau berubah? Orang gak tua, perasaan mau sama ke umur 17 tahun. Mana bisa Bapak Ibu? Ini kan nyusahkan Ustadz Bapak Ibu. Pengen foto tengah cari di Google. Dan itu solusi terakhir. Kalau ketemu ulama yang paling afdol, minta amalan, minta doa. Sama sahabat tadi ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Oh bisa. Bagaimana caranya? Kata Nabi yang pertama, as-sholatu alaihima wal istighfaru lahuma. Selalu mendoakannya dan memohonkan ampun buat kedua orang tuanya, Pak Ibu. Atau doa yang paling mudah, Allahumma firlana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna shighara. Itu doa itu keren. Doa mohonkan ampun buat kedua orang tua. Dan doa ini betul-betul istimewa. Apa buktinya? Setiap orang doa bersama, entah yang mimpin imamnya, ustadznya, buya, kiai, doa ini tak pernah ditinggal. Ada 3 doa yang tak pernah ditinggal Pak Ibu. Yang pertama, doa buat kedua orang tua. Yang kedua, doa minta husnul khotimah. Yang ketiga, doa sapu jagat, Rabbana atina. Itu tak pernah ditinggal. Dan ada juga doa yang dipanjatkan oleh Nabi tapi nggak pernah dipraktekkan oleh umatnya. Apa doanya? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Ini doa Nabi. Ada Bapak Ibu yang pernah nyoba? Jangan Ibu, saya pun tak pernah nyoba Bapak Ibu. Tak pernah nyoba lah. Nggak ada doa ini nyoba Pak. Itu sunnah juga Pak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kita pakailah doa yang umum Pak Ibu. Tapi yang jelas doa buat kedua orang tua itu betul-betul spesial. Selalu kita baca ketika udah meninggal, apalagi tetap kita doakan Pak Ibu. Dan doakannya boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Apa contohnya berjamaah? Alhamdulillah tempat kita ada tradisi 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu dalam rangka apa? Mendoakan kedua orang tua. Ustadz, kami keberatan dengan 3 hari. Boleh nggak diganti hari ke-4? Boleh. Hari ke-7 diganti hari ke-8? Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Paling nanti kalau buat keumuman, jamaah agak bingung. Hari ini kita takziah malam ke-8 di rumah Pak ini. Aliran baru nih. Biasa malam ke-7 diganti malam. Itu aja Pak Ibu. Kalau orangnya mau datang ya silakan, nggak apa-apa Pak Ibu. Poinnya apa? Mau mendoakan. Dan itu cara berbuat baik, berbakti kepada orang tua, baik masih hidup apalagi sudah meninggal. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Wa ingfazu ahdihima, melaksanakan apa-apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Mungkin dulu orang tuanya pengen haji, pengen umrah, belum keturutan apa Ibu. Kemudian kita punya rezeki yang banyak, rezekinya lumayan, kita badalkan mereka, baik umrohnya ataupun hajinya. Atau mungkin dulu orang tuanya cita-cita pengen bangun masjid, pengen bangun musola, ternyata nggak kecapean, kita punya rezeki yang lebih, kita bangunkan. Itu dalam rangka berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Atau orang tua kita pernah meninggalkan puasa yang ditinggalkannya, maka kita kodokkan apa Ibu? Kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun soma'anhu walihu. Barang siapa yang meninggal ada puasa yang dia tinggalkan, maka ahli warisnya wajib mengkodok puasanya. Makanya Bapak Ibu kalau masih punya orang tua itu tanya, Pak, Ma, ada nggak puasa dulu yang ditinggalkan? Oh ada. Kira-kira berapa hari? Oh banyak. Coba diinget-inget, dikira-kira. Kemudian dicatat, kalau sanggup dibayar sendiri dibayar, kalau enggak ya gimana lagi. Nanti nunggu meninggal baru kita
podokkan Bapak Ibu. Kalau enggak kita bayarkan fidyahnya. Itu dalam rangka apa? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Tapi sengerti saya, yang paling banyak ninggalkan puasa itu wanita. Yang pertama gara-gara halangan. Itu gara-gara halangan otomatis tidak puasa. Yang masalah sampai tahun depan pun puasanya belum juga diqadha. Ini bikin banyak numpuk Bapak Ibu. Yang kedua, kapan wanita itu banyak tak puasa? Ya gara-gara hamil. Nikahnya dekat bulan puasa. Pas bulan puasa hamil istrinya, tak kuat puasa. Tahun depan tak bisa puasa lagi. Ngapain? Tak kuat masih nyusuin. Tahunnya depan lagi tak kuat puasa lagi. Ngapain? Hamil lagi. Tahun depan nyusuin lagi. Sampai 3 anak 4 anak. Apa enggak 8 tahun enggak puasa-puasa Pak Ibu? Ini mohon maaf. Itu dicatat. Taruh lemari. Besok kita meninggal, pas anak-anak cari warisan, bongkal-bongkal lemari, nampak wasiat. Wih, akhirnya dikumpulkan semuanya. Wasiat apa? Suruh mengqadha puasa. Itu berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-temannya. Kita tidak dituntut hanya memuliakan orang tua kita, tapi juga teman-teman orang tua kita. Kemudian wasilaturrahim, menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua kita, menyambung silaturahim kepada teman-teman orang tua kita. Makanya Pak Ibu kalau pulang ke rumah, pulang kampung, itu yang dikunjungi nggak cuma orang tua, nggak cuma kuburan orang tua kita kalau sudah meninggal. Siapa yang kita kunjungi lagi? Ya tetangga kanan kiri orang tua kita, teman-teman baiknya. Kalau kita nggak berbuat baik kepada mereka, berarti kita tidak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Tapi ingat Bapak Ibu, memuliakan orang yang kita kenal itu mudah. Menyambung tali silaturahim kepada orang yang kita kenal itu juga mudah. Tapi memuliakan orang yang nggak kita kenal, kenalnya cuma sama orang tua kita, itu berat Bapak Ibu. Kemudian menyambung silaturahim kepada orang yang nggak kenal, kenalnya cuma sama orang tua kita, itu juga sulit. Karena kita cerita kadang nggak nyambung, ketemu pun kita jarang Bapak Ibu. Tapi kalau kita berbakti, tetap kita sambung. Itulah cara berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau masih hidup, jelas Bapak Ibu, muliakan. Tak boleh kita menganiaya, tak boleh menyakitin. Kemudian lanjutan ayat ini, wala taqul lahuma uffin imma yablugha indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kalau orang tua kita udah betul-betul tua atau salah satunya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan berkata wala tanaruma, dan jangan membentaknya, jangan berkata kasar kepadanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, dan berkatalah kepadanya dengan perkataan yang mulia. Dalam ayat ini alasannya tak boleh berkata itu kata yang paling rendah di dalam bahasa Arab, tapi menyakitin hati orang tua. Maka yang perlu dikembangkan dalam ayat ini itu hukum kiasnya Pak Ibu. Kalau berkata nggak boleh, apalagi berkata kasar, membentak orang tua, itu tambah nggak boleh. Ketika itu dilakukan, maka dia tergolong pada anak durhaka. Ustadz, dia nggak pernah berkata nggak pernah membentak orang tuanya, tapi dia letakkan orang tuanya di panti jompo. Kira-kira durhaka nggak Pak Ibu? Oh, durhaka juga Pak Ibu. Karena nggak ada orang tua yang di panti jompo dia merasa senang, itu nggak ada Pak Ibu. Ada orang tua di panti jompo senang Pak Ibu? Oh, tak ada. Saya punya teman main ke panti jompo, ada seorang ibu-ibu itu fasilitasnya lengkap dibandingkan dengan yang lain. Dia ada kulkasnya, ada kipasnya, ada AC-nya, ada TV-nya. Akhirnya apa kata teman saya ini? Emaknya ke sini kayaknya enak ya, lebih lengkap daripada yang lain fasilitasnya. Lalu apa kata emak tersebut? Ustadz, saya tuh di sini dibuang sama anak saya Pak Ustadz. La ilaha illallah. Itu bentuk durhaka juga Pak Ibu, karena nggak bahagia mereka di sana. Dia nggak berkata dia nggak membentak orang tuanya, tapi diletakkan di dalam panti jompo, itu durhaka juga. Karena alasannya itu menyakitin, mengecewakan orang tua. Atau dia nggak berkata nggak bentak orang tuanya, nggak meletakkan di panti jompo, tapi bertahun-tahun orang tuanya nggak dikunjungin. Udah berbulan-bulan orang tuanya tak pernah ditelepon, tak pernah dikasih kabar. Itu durhaka nggak? Oh, durhaka juga Pak Ibu. Apa sebabnya? Dia siksa kerinduan kepada kedua orang tuanya. Itu nggak boleh.
Pokok membuat sesuatu yang orang tua itu kecewa, menyesal itu tak boleh. Apalagi membuat mereka meneteskan air mata. Kata Nabi, bukaul walidaini minal uquq. Membuat kedua orang tua itu menangis itu termasuk perbuatan durhaka. Cuman zaman sekarangnya Pak Ibu, mohon maaf, sebagai orang tua itu betul-betul banyak sabarnya Pak Ibu. Apa sebabnya? Dalam Quran itu yang dilarang berkata tapi yang dilakukan anak sekarang tuh banyak yang lebih parah daripada kata yang membuat orang tua sebal, membuat orang tua kesel Pak Ibu. Apa sekarang yang paling banyak? Mohon maaf, lagi ibu-ibu, bapak-bapak santai di rumah, tiba-tiba ada paket datang, Pak paket, Bu paket, perasaan tak ada pesan. Loh, siapa yang pesan? Ternyata anaknya pesan paket nggak bilang-bilang. Ya kalau orang tuanya punya duit, kalau pas nggak punya duit, apa nggak mau orang tuanya Pak Ibu? Ini mohon maaf, dia beli tanpa bilang asik aja, pencet-pencet, ngerti paket datang, paket, katanya la ilaha illallah. Ini mohon maaf, dan saya sering jumpain kayak gitu. Dia nggak di rumah, akhirnya maknya suruh bayarkan, bapaknya suruh bayarkan. Ya kalau pas megang duit, kalau enggak, wah itu juga bentuk durhaka. Ini mohon maaf. Maka kalau beli di Shopee dipakai tuh kasih tahu orang tuanya supaya apa? Orang tua juga siap. Sengerti saya kalau belanja online itu dikasih tahu hari ini barangnya nyampe, maka siapkan. Kalau enggak, kebingungan juga orang tua. Ketika dilakukan, durhaka juga Pak Ibu. Tapi sekarang tuh betul-betul mohon maaf, betul banyak anak yang durhaka dengan orang tua. Kalau dalam Qur'annya itu berkata saja disebut dengan anak durhaka. Tapi sekarang ada berita anak yang bunuh orang tua itu banyaknya luar biasa Pak Ibu. Ada nggak anak bunuh orang tua? Oh ada Pak Ibu. Bisa Pak Ibu bayangkan kalau berkata disebut anak durhaka, kemudian ada anak bunuh orang tuanya, kira-kira disebut anak apa Pak? Apa Bu? Anak bingung apa Ibu? Durhaka itu kurang kasar Pak Ibu. Apa yang lebih kasar? Ini terjadi. Minta HP nggak dibelikan, orang tuanya dibunuh. Minta motor nggak dibelikan, bapaknya dihajar. La ilaha illallah. Saya dengar ceramah Ustaz Dasat, ada seorang pemuda umur 20 tahun, umur 22 tahun. Itu kena penyakit diabetes. Akhirnya dirawatlah sama maknya, sama bapaknya, dimasukkan rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, belum sembuh-sembuh kali, dah mau minta keluar lagi, main-main sama temennya. Akhirnya dilarang sama maknya, emaknya dimarah-marah, dimaki-maki. Tahuan sama bapaknya pun emosi. Pas mau nampar dipegang tangannya. Bapaknya udah 70 tahun, anaknya masih 22 tahun. Tentu lebih kuat tenaga anaknya. Wah, akhirnya bapaknya tuh dia tendang, kemudian bapaknya pun dia bunuh. Nggak cukup dibunuh, matanya pun dicongkel. Na'udzubillah min dzalik. Ini kisah nyata di Sulawesi. Habis itu maknya pun juga dibunuh. Nggak lama kemudian dia pun juga mati. La ilaha illallah. Kalau mati habis bunuh orang tua, itu kira-kira mati apa Pak Ibu? Ini mohon maaf, ini zaman akhir betul-betul terjadi. Ada seorang orang meninggal jamaah Ustaz Dasat, beliau cerita, saya dengarkan. Anaknya tak ada di rumah, jauh-jauh. Kemudian dia telepon ada anak yang jauh di Kalimantan, bos besar. Ketika telepon, ini mak kamu sudah meninggal, ditunggu atau langsung dikemumikan? Ustadz, langsung aja dikemumikan Pak Ustadz, kami nggak terkejar ke sana. Terus kirim rekening Ustadz biar kami transfer berapa biaya penyelenggaraan. La ilaha illallah. Dianggap remeh apa Ibu? Padahal menyelenggarakan jenazah, nyolatkan orang tua, itu siapa yang paling afdal? Tetap anak Pak Ibu. Ini dianggap remeh. La ilaha illallah. Kira-kira anak apa namanya Pak Ibu? Ini zaman sekarang terjadi apa Ibu? Tapi jangan salah, anak yang durhaka dengan orang tua itu sekarang banyak Pak Ibu. Tapi orang tua yang durhaka dengan anak, kira-kira ada nggak Pak Ibu? Hanya juga Pak Ibu. Ada anak yang durhaka dengan orang tua, banyak juga orang tua yang durhaka dengan anak. Saya lihat berita Pak Ibu, saya suka nonton berita itu. Untuk bahan-bahan kisah-kisah nyata kan bagus Pak Ibu. Untuk campur-campuran bahan kajian. Ada seorang ibu-ibu itu terlilit hutang sampai 100 juta. Gara-gara apa? Ngikutin gaya hidup. Jadi yang bikin orang susah itu, satu gara-gara narkoba. Orang kalau narkoba kaya jadi melarat. Orang melarat jadi gembel Pak Ibu. Kemudian gara-gara perjudian, itu banyak orang sengsara. Kemudian yang ketiga susah gara-gara apa? Ngikutin gaya hidup. Dia lakukan, anaknya dia jual.
anaknya jadikan PSK jadi pelacur kepada orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, tapi yang keyakinannya yaitu Syiah, yang menghalalkan nikah mut'ah, yang menghalalkan nikah kontrak, yang menghalalkan minum-minuman keras. Ini na'udzubillah. Sekali berzina dimintanya uang 6 juta. Ini kisah nyata di TV itu. Akhirnya kemudian dia carikan juga yang mau nikah kontrak dengan anaknya, diminta maharnya 100 juta, tapi belum kecapean apa ibu. Bagaimana kasusnya terbongkar? Pas dia sama maknya itu diajak ke rumah pamannya di Jawa Tengah, tempat saudaranya ada acara pesta. Pas di luar pengawasan maknya, dia curhat dengan pamannya bahwasannya dijual gini-gini, langsung dilaporkan polisi. Akhirnya maknya dimasukkan penjara. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua dia jual anaknya. Durhaka nggak Bapak Ibu? Oh, durhaka. Sekarang zaman akhir, kacau Bapak Ibu. Banyak anak durhaka, banyak juga orang tua yang durhaka dengan anak. Ada berita lagi seorang bapak-bapak, dia bunuh anaknya sendiri sampai 4 orang. Na'udzubillah min dzalik. Durhaka nggak orang tuanya Pak Ibu? Oh, durhaka. Kemudian berapa banyak orang tua yang anaknya baru lahir karena nggak ada bapaknya segala macam, akhirnya anaknya dimasukkan di kardus, dimasukkan di plastik asoy, dimasukkan, dibuang ke tempat sampah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi zaman akhir ini banyak anak yang durhaka dengan orang tua, banyak juga orang tua yang durhaka dengan anak. Ustadz, orang tua durhaka dengan anak apakah hanya zaman sekarang ada? Enggak. Zaman dulu pun sudah terjadi Pak Ibu. Ada seorang sahabat lapor kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, tolong nasihatin anakku ini. Karena anakku ini termasuk anak yang durhaka. Melawan sama orang tua, tak mau disuruh sholat, tak mau disuruh puasa, pokoknya betul-betul anak durhaka. Akhirnya apa? Dinasehati sebanyak-banyaknya sama Umar. Selesai Umar memberikan nasihat sambil marahin, apa kata anak tersebut? Wahai Umar, ada nggak kewajiban orang tua kepada anaknya? Oh, ada. Apa kewajibannya? Yang pertama, memilihkan ibu yang solehah, mencarikan istri yang solehah. Ustadz, kami sudah terlanjur nikah dan dia bukan wanita soleha, ya jadikan soleha, jangan diganti apa ibu, itu nambah masalah dia. Jadi kalau nggak udah terlanjur, jadikan yang soleha. Yang kedua, beri nama-nama yang bagus. Nama yang bagus bagaimana? Nama yang punya arti, tak perlu panjang apa ibu. Tengok nama-nama nabi, itu tak ada yang panjang. Nama malaikat itu nggak ada yang panjang, kan bagus-bagus semua. Tapi orang sekarang enggak, kalau ngasih nama, kalau enggak panjang itu enggak afdal Bapak Ibu. Wah, namanya sampai 3 suku kata, sampai 4 suku kata. Ya Allah Rabbi, nama panjang-panjang, panggilannya pendek juga Bapak Ibu. Itu kan capek-capekin kalau ujian aja, nulis nama, ngitemin kotak-kotaknya, itu bikin lama Bapak Ibu. Bukan enggak boleh, boleh. Tapi yang jelas nama itu yang paling bagus, nama yang punya arti. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban orang tua kepada anak? Yaitu mengajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran, ajarkan agama, ajarkan sholat, ajarkan adab, ajarkan akhlak kepadanya. Kemudian yang terakhir, kalau waktunya sudah nikah, maka nikahkan dia. Lalu apa kata anak tersebut kepada Umar? Wahai Umar, bapakku ini mencarikan ibu, bukan ibu yang bagus. Ibuku ini seorang pelacur. Kemudian aku diberi nama, bukan nama yang bagus. Kemudian aku tak pernah diajarkan Quran, tak pernah diajarkan sholat, tak pernah diajarkan agama. Kemudian umurku sudah setua ini pun aku belum juga dinikahkan. Lalu apa kata sahabat Umar? Wahai si fulan, sebelum engkau menuduh anakmu durhaka denganmu, ternyata kamu duluan yang durhaka dengan anakmu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi zaman sekarang apa ibu, kalau ada anak-anak tak bisa sholat, ada anak-anak tak bisa baca Quran, kira-kira siapa yang salah? Hanya orang tua Pak Ibu. Ini mohon maaf, kecuali orang tuanya sudah masukkan anaknya sekolah yang terbaik, masukkan sekolah IT, diundangkan guru ngaji, memang anak itu yang betul-betul tak mau, itu lepas kewajiban orang tua. Tapi ketika nggak pernah diajarkan Quran, nggak pernah diajarkan sholat, durhaka nggak orang tua ini? Oh, durhaka juga Pak Ibu. Dan sering saya sampaikan, mohon maaf, anak yang cuma sekolah di SD negeri, tak masuk MDA, tak ngundang ustadz untuk ngajar ngaji, nggak bakal bisa dia bacaan sholat dengan sempurna Pak Ibu. Tak akan bisa dia belajar baca Al-Quran. Karena di SD ini mohon maaf, pelajaran agamanya sedikit, apalagi kurikulum merdeka sekarang. La ilaha illallah, itu udah banyak guru-guru yang ngeluh Pak Ibu.
Ustadz sekarang pelajaran agamanya makin sedikit, itu banyak yang dihapus. La ilaha illallah. Ini mohon maaf, ketika orang tua nggak mendidik untuk sholat dengan baik, tak mendidik bacaan Qur'annya, itu orang tuanya pun juga durhaka. Maka di antara solusi apa Ibu di zaman sekarang ini untuk ngurangin orang-orang tua yang durhaka, pengurus masjid harus inisiatif. Untuk kajian-kajian orang tua itu udah banyak Pak Ibu. Subuh ada, malam ada, zuhur itu banyak. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Kajian buat anak-anak. Itu ada Pak Ibu, jarang. Maka besok bulan puasa kalau bisa Pak Ibu, kalau banyak anak-anak bikin pesantren kilat, cukup 3 hari. Lampor untuk memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadah puasanya, nanti diajarkan akidahnya supaya makin kokoh, nanti diajarkan akhlak kepada orang tua, nanti ditutup malamnya dengan acara muhasabah untuk melembutkan hatinya. Karena kalau nggak gitu banyak, mohon maaf, saya kalau habis selama Ramadan itu kalau banyak anak-anak tak langsung pulang. Saya kumpulkan buku catatan anak-anak itu, saya tanda tangani, saya tutup rapi. Siapa yang bisa baca niat puasa, dia saat kasih bukunya, kemudian pulang. Apa hasilnya? Ada 80% tak hafal niat puasa Pak Ibu. La ilaha illallah. Kalau puasa tanpa niat, saya nggak puasanya. Kacau, belum lagi yang lain. Itu salah satu untuk ngurangin. Banyak orang-orang tua yang tak peduli dengan anaknya. Seolah-olah asal cukup masuk SD, udah cukup. Oh, tak cukup Bapak Ibu. Sedikit pelajaran agama. Akhirnya apa? Sholatnya main-main. Sholat entah apa-apa yang dibaca. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini poinnya memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua dan jangan sampai durhaka dengan orang tua. Kemudian selanjutnya, apa keutamaannya kalau kita mau berbuat baik, berbakti kepada orang tua? Yang pertama, ternyata itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasul pun menjawab, "As-sholatu ala waktiha," salat di awal waktu. Jadi salat di awal waktu itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salatnya berjamaah, itu keren apa Ibu? Karena besok orang masuk ke dalam surga itu rombongan-rombongan. Rombongan yang pertama cahayanya seperti matahari. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Man antum, siapa kalian?" "Kami orang yang menjaga sholat." "Bagaimana cara kalian menjaga sholat?" "Sebelum azan kami mengambil air wudhu, kemudian pergi ke masjid, sampai di musola, azan baru dikumandangkan." Orang yang membiasakan selalu datang sebelum azan, itu besok masuk surga. Itu rombongan yang pertama, cahayanya seperti matahari. Kemudian rombongan yang kedua, cahayanya seperti rembulan di bulan purnama. Ditanya lagi oleh malaikat, "Man antum, siapa kalian?" "Kami orang yang menjaga sholat." "Bagaimana cara kalian menjaga sholat?" "Sebelum azan kami ngambil wudhu, ketika azan baru berangkat ke masjid, baru berangkat ke musola, sampai masjid musola azan selesai dikumandangkan." Ini masuk surga cahayanya seperti bulan. Kemudian yang ketiga, itu cahayanya seperti bintang, tidak seterang bulan apalagi matahari. Ditanya oleh malaikat, "Man antum, siapa kalian?" "Kami orang menjaga sholat." "Bagaimana cara kalian menjaga sholat?" "Ketika azan kami ngambil wudhu, baru siap-siap ke masjid." Itu masuk surga cahayanya seperti bintang. Orang sekarang komat baru sampai masjid Bapak Ibu. Itu besok cahayanya seperti apa? Lampu teplok. Paling macam kunang-kunang, ketip nggak jelas Pak Ibu. Nah kalau bisa Pak Ibu saya sekali, syukur-syukur bisa istiqomah sampai tiap belum azan sudah sampai masjid. Itu cahayanya seperti matahari. Tapi zaman sekarang Pak Ibu mohon maaf, komat nyampe masjid itu alhamdulillah. Karena banyak juga orang tuh sholat waktunya udah habis sholat dia. Saya ngisi ceramah asar, bisa asar langsung mulai, jam 5 masuk orang ke masjid. Ngapain sholat? Itu masih alhamdulillah, masih ingat sholatnya nggak sholat. Ya Allah, zaman akhir Pak Ibu ya, ini mohon maaf betul. Memang kayak itu kenyataannya. Tapi yang jelas amalan cinta Allah sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, apa amal cinta oleh Allah? Yaitu birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah.
Ada 3 amalan yang paling cintai Allah. Yang pertama sholat waktu, yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Ketika kita lakukan ini, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa keutamaan berbuat baik kepada orang tua? Ternyata lebih utama daripada berjihad, Bapak Ibu. Ada seorang sahabat jumpai Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sumpah baiat kepada engkau, sumpah setia untuk setia selalu memeluk agama Islam, tak murtad, kemudian ingin ikut berperang bersama engkau, berjihad sama engkau." Akhirnya apa kata Rasul? "Kamu masih punya enggak orang tua yang masih hidup?" "Oh, masih punya Rasulullah. Kedua orang tuaku masih hidup." Lalu apa kata Nabi? "Irji'i, pulang, pulang. Hormati orang tuamu, rawat orang tuamu, fafihima fajahid, karena sesungguhnya di dalamnya itu sama dengan jihad." Kata Imam Abu Las As-Samarqandi, ini menunjukkan berbakti kepada orang tua itu lebih besar pahalanya daripada berjihad, Bapak Ibu. Jihad itu berat enggak, Bapak Ibu? Oh, berat. Pergi ke Palestina berat, Bapak Ibu, nyawa taruhannya. Namanya jihad itu pasti berat. Jihad ekonomi berat enggak? Berat, Bapak Ibu. Jihad politik berat enggak? Oh, berat juga, Bapak Ibu. Nama jihad berat. Contoh jihad politik, Bapak Ibu udah niat besok 14 Februari umpamanya, Bapak Ibu mau nyoblos nomor 1, amin, umpama ini. Lu udah niat nih kuat nyoblos nomor 1. Pas subuh-subuh datang serangan pajar. Mau enggak nih uang 500.000 atau 1 juta, pilih 02 atau 03. Kira-kira tetap yang 01 atau ambil uang, ambil 003? Lama mikirnya, Pak ya. Pak ya. Uangnya diambil, coblos yang lain. Itu pengkhianat namanya, Pak. Ustadz, tapi ada yang bilang, Pak Ustadz, kalau kita disogok nggak berdosa. Betul nggak berdosa, Pak Ibu? Orang terima sogok itu nggak berdosa. Cuman hadisnya ar-roshi wal murtashi finar. Orang yang menyogok dan disogok itu langsung masuk neraka, tak pakai berdosa. Ya, Pak Ibu ya. La ilaha illallah. Kalau cari pembenaran bisa aja, Pak Ibu. Tapi kalau kita selagi nggak butuh, nggak usah, Pak Ibu. Bisa lurus, pilih yang betul-betul lurus. Karena besok pertanggungjawabannya itu berat, Pak Ibu. Tapi jelas jihad politik berat, Pak Ibu. Jihad ke Palestina berat. Mati di jalan Allah itu tak jadi masuk surga, ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa keutamaannya? Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Kalau orang tuanya ridho, maka Allah pun juga akan ridho. Tapi kalau orang tuanya murka, Allah pun juga akan murka. Makanya Pak Ibu, pas sekarang ini sabar-sabarlah kepada anak kita. Kita nasihati marah-marah, kadang dia lebih parah balasnya, Pak Ibu. Saya lihat barusan tadi di video, ada seorang mertua itu komplain punya menantu tak ngerti pekerjaan. Dia upload di medsos. Habis itu dibalas sama anak mertuanya, sama menantunya. Lebih parah kali lagi, la ilaha illallah. Kalau kita tak bisa nasihat, paling tidak banyakkan doakan, apa Ibu. Mudah-mudahan dilembutkan hatinya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleh, betul-betul paham. Karena kita langsung tuh betul-betul berat. Kemudian yang terakhir, apa keutamaannya? Maka umur kita akan dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik, orang yang durhaka dengan orang tuanya, umurnya pun jadi pendek, rezekinya pun disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang betul-betul berbakti itu betul-betul dipanjangkan, diberkahi umurnya oleh Allah dan rezekinya pun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang saya lihat itu ada artis yang fenomenal, artis papan atas, Pak Ibu, namanya Soimah. Tahu Soimah, Pak Ibu? Tahulah, masa nggak kenal? Oh, itu suaranya luar biasa, Pak Ibu. Itu ternyata kemarin mengadakan haul, doakan orang tuanya. Kalau di Jawa itu tradisi haul itu masih sering dilakukan. Apalagi kiai-kiai itu pasti tiap tahun ada acara haul, doakan orang tuanya. Itu ketika beliau buat acara doakan orang tuanya yang diundang Gus Ikdam, berapa jamaahnya? Yang hadir sampai 150.000. Masya Allah. Itu ngantrinya 10 kilo, Pak Ibu. Acaranya habis isya sampai jam 12 malam. Ya cuman nggak cuma ceramah aja, enggak. Ya baca ya segala macam lah. Ya selingin selawatan, diselingin dan nyanyi juga, Pak Ibu, untuk menghibur jamaahnya. Tapi yang menarik saya tengok,
ketika ditanya sama ustadznya, apa rahasia suksesnya? Bagaimana hubungan baik dengan orang tuanya? Apa kata Soimah itu? Selalu ketika kecil, apapun yang diperintahkan oleh orang tua saya tak pernah bantah, tak pernah nolak, walaupun tak senang tetap dikerjakan. Dulu kerjaannya ketika kecil itu manggang ikan sale, bikin ikan sale Pak Ibu. Jadi tangan itu sampai sekarang masih ngapal katanya Mak itu. La ilaha illallah. Ketika nonton TV, apa kata bapaknya? Nak, kamu tuh bisa nyanyi seperti itu, suaramu lebih bagus. Dia diem aja. Lihat ada orang lawak, nak kamu bisa ngelawak seperti dia, kamu lebih lucu daripada dia. Dia diem aja. Tapi dalam hati, walah pak, gimana mau nyanyi? Tiap hari suruh bakar ikan saleh, mana mungkin bisa? Gimana mau ngelawak tiap hari suruh makan ikan saleh? Tapi nggak pernah diungkapkan Pak Ibu. Hasilnya luar biasa. Akhirnya pun rezekinya pun dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara apa? Berbakti kepada orang tua. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Mungkin ini yang terakhir Pak Ibu ya. Ini masuk bulan Rajab, mungkin bulan depan sudah masuk. Udah nyambut bulan Ramadan Pak Ibu. Jadi selama ini kami ngisi kajian banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah di sini kajiannya nggak pernah libur Bapak Ibu, lancar terus. Saya pernah ngisi di Hurkajadi, udah takziah itu udah 4 kali. Bayangkan Bapak Ibu, lebih banyak takziahnya daripada kajiannya. Kajiannya habis maghrib, Ustadz kita takziah Ustadz, iyalah. Setahun ini 4 kali saya ngisi takziah, ya Allah Rabbi. Jadi kitabnya nggak kebaca Bapak Ibu. Sini alhamdulillah lancar Bapak Ibu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti lain waktu bisa kita ketemu lagi ya Pak Ibu ya. Dan malam ini saya izin lagi ya Pak Ibu, karena malam ini saya ada sosial di rumah mertua. Nah, kalau datang terlambat kan gak enak, tuan rumah datang terlambat. Maka saya izin lagi ya Pak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.